Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saat tidak ada perisai yang melindungi umat Islam, sunnah ditelantarkan dan kezoliman terjadi secara terbuka, maka peran ulama menjadi sangat penting. Ikhtiar mengembalikan kekuasaan Islam untuk melanjutkan kehidupan Islam harus diupayakan oleh setiap muslim, khususnya para ahli ilmu. Oleh karena itu, peran penting ulama dalam menegakkan Islam secara kafah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, para ulama menjadi sumber ilmu dan rujukan dalam aktivitas dakwah. Yang kedua, para ulama harus berada di garda terdepan dalam dakwah kolektif bersama umat. Yang ketiga, ulama harus melakukan koreksi kepada penguasa zalim dan membela hak-hak umat yang ditelantarkan. Aktualisasi peran ulama saat ini seperti yang digambarkan oleh Syekh Ali bin Haj dalam Fasal Al-Kalam fi Muwajjahah Zulum Al-Hukam, yaitu pertama, ulama yang memadukan ilmu dan amal, yaitu ulama yang mengaitkan antara ilmu yang dia kuasai dengan aktivitas yang dia lakukan. Yang kedua, selalu berada dan memperjuangkan hak-hak umat dalam konteks dakwah jama'i kolektif sebagaimana yang diwajibkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 104. Para ulama memiliki peran strategis. Pengertian umat dalam ayat tersebut menurut Imam At-Tabari adalah jamaah. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, Safwatut Tafasir, maknanya adalah jamaah atau hizib. Kelompok tersebut, aktivitasnya adalah mengajak kepada al-khair, yakni mengajak kepada Islam dan menerapkan syariahnya, serta melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, aktivitasnya bersifat politik, maka kelompok yang dimaksud dalam ayat ini adalah partai politik. Karena Islam belum diberlakukan sebagai sistem kehidupan, yang wajib dilakukan ulama adalah mengajak kaum muslim pada Islam. Artinya, mengajak berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupan dan berjuang untuk menerapkan syariahnya. Dalalah al-iqtida dari nas-nas tentang kewajiban tahkim juga mengharuskan untuk menegakkan institusi untuk menerapkan hukum Allah tersebut. Oleh karena itu, peran para ulama adalah mengimplementasikan perintah Rasulullah SAW dengan memberikan nasihat pada mereka dengan niat ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktisnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh para ulama adalah melaksanakan izalatul munkarah. Ketika menyaksikan kemungkaran, mereka harus menghilangkannya. Lalu secara kolektif mereka berada di garda terdepan bersama-sama dengan kaum muslimin untuk melaksanakan aktivitas dakwah pada Islam dan syariahnya. Juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Utamanya adalah muhasabah lil hukam atau mengoreksi penguasa. Kondisi objektif kita saat ini adalah tengah terjadi kerusakan di segala sisi. Hal itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia, supaya Allah menimpakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Imam Abu Al-Aliyah sebagaimana dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa siapa yang maksiat kepada Allah di atas bumi, sungguh dia telah menimbulkan kerusakan di bumi. Karena baiknya bumi dan langit adalah dengan ketaatan pada Allah. Jadi dalam perspektif Islam, fasad atau kerusakan yang selama ini terjadi seperti banjir, tanah longsor, krisis sosial, penjajahan ekonomi, dan campur tangan asing pada semua dimensi kehidupan, juga hilangnya kemerdekaan kita adalah buah perbuatan maksiat yang kita lakukan. Disinilah peran penting ulama. Para ulama
berupaya menghilangkan kerusakan multidimensi yang terjadi. Wahai para ulama yang menduduki kedudukan mulia. Rasulullah SAW bersabda, wa innal ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yu'risu dinaran wala dirhaman, warasu ilma. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Para ulama adalah sosok yang menonjol karena keberadaannya sebagai ahli waris para nabi, yakni dakwah dan ilmu. Oleh karena itu, kepada para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama dengan kaum muslimin menempatkan diri di saf terdepan untuk melakukan aktivitas kolektif yang sifatnya wajib kifayah, yakni dakwah untuk mengajak kepada Islam dan penerapan syariah serta amar ma'ruf nahi mungkar. Ulama harus berada pada garda terdepan karena panduan ilmu dan amal mereka. Mereka pun memiliki istita'ah atau kemampuan di atas kaum muslim pada umumnya. Imam Al-Qurtubi telah menegaskan bahwa yang lebih diwajibkan melaksanakan perintah Allah dalam surat Al-Imran ayat 104 adalah para ulama. Lalu, karena hukum Allah tidak diterapkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, maka kewajiban kita, kaum muslim, terutama para ulama, adalah memperjuangkan untuk penerapan hukum Allah pada seluruh aspek kehidupan. Ini adalah amanah ilmu. Rasulullah SAW menegaskan, ma min rajulin yahfazu ilman fayaktumuhu illa atiya bihi yaumal qiyamati muljiman bil lijami minan nar. Tidaklah seorang laki-laki yang menghafal satu ilmu lalu dia menyembunyikannya, kecuali dia akan didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan diberi kekang dari api neraka. Selanjutnya, para ulama harus terdepan dalam membela hak-hak umat. Caranya adalah dengan menyadarkan umat akan hak serta kewajiban mereka dan melakukan muhasabah kepada penguasa yang zalim. Inilah kiprah para ulama yang dirindukan oleh umat saat ini. Demikianlah peran ulama dalam menjaga dan dalam membangkitkan umat Islam, serta peran ulama dalam upaya untuk mengembalikan kembali hukum-hukum Allah sehingga bisa tegak di muka bumi. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.